Assalamualaikum teman-teman semua. Salam kenal, saya Najwa Nurul Qalbi dengan NIM 12321000003, mahasiswi semester 2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik dengan judul Strategi dalam Pembelajaran Perkembangan Fisik dan Motorik. Perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting karena baik untuk perkembangan fisik, emosi, dan kognitif anak. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi perkembangan dan keseimbangan anak. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan menyusun program pendidikan yang mencangkup kegiatan pengembangan gerak, anak akan mendapatkan hasil yang optimal dan memperoleh manfaat yang positif dalam perkembangan fisik, motorik, emosi, dan kognitifnya. Strategi pembelajaran adalah menekankan proses penyampaian materi dari seorang guru kepada anak agar anak dapat menguasai pembelajaran secara optimal. Pendekatan pembelajaran dengan mengolah kegiatan untuk mencapai materi secara sistematis agar dapat dikuasai oleh anak. Rencana atau pendekatan yang digunakan pendidik untuk membantu anak didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sangat penting untuk membantu anak mengembangkan motorik dan fisiknya. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah perencanaan yang baik, merencanakan kegiatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan motorik anak, seperti menyediakan berbagai aktivitas yang melibatkan otot besar dan kecil. Yang kedua adalah penggunaan alat dan bahan yang tepat, melakukan kegiatan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga adalah pelatihan berulang, memberikan kesempatan kepada anak untuk latihan secara berulang tanpa adanya paksaan. Yang keempat adalah permainan dan aktivitas yang menarik. Hal-hal yang menarik perhatian anak akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan perkembangannya. Yang kelima adalah pemberian umpan balik, memberikan pujian dan dukungan kepada anak ketika anak berhasil atau tidaknya melakukan aktivitas apapun itu. Yang keenam, variasi dan tantangan, memberikan variasi dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketujuh, pengamatan dan evaluasi, mengamati dan mengevaluasi perkembangan motorik anak secara teratur. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, insya Allah pendidik ataupun calon pendidik seperti kita dapat membantu anak dalam mengembangkan fisik dan motoriknya secara efektif dan menyenangkan. Dengan melakukan kegiatan sederhana, ini dapat meningkatkan dan melatih fisik dan motorik pada anak. Pengembangan belajar melalui permainan akan meningkatkan motivasi belajar agar anak tertarik untuk belajar karena proses belajar yang menyenangkan. Dalam perkembangan motorik anak terdapat berbagai metode pelajaran yang dapat digunakan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pengembangan motorik antara lain, yang pertama, metode demonstrasi. Metode ini melibatkan guru atau orang dewasa dalam menunjukkan secara langsung cara melakukan gerakan motorik kepada anak. Guru akan menunjukkan contoh yang jelas dan anak akan menirunya. Yang kedua, metode pemberian. Metode ini melibatkan pemberian tugas atau aktivitas tertentu kepada anak yang melibatkan gerakan motorik tertentu. Anak akan diberi instruksi dan tugas untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah metode gabungan. Metode ini menggunakan berbagai pendekatan seperti metode demonstrasi dan metode pemberian tugas. Guru akan menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang keempat, metode bermain. Bermain adalah cara alami bagi anak untuk mengembangkan keterampilan motorik mereka. Dalam konteks pembelajaran, metode bermain dapat digunakan dengan menyediakan lingkungan yang memfasilitasi aktivitas bermain yang melibatkan gerakan motorik. Yang kelima, metode musik dan gerakan. Musik dan gerakan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan motorik anak. Melalui lagu, irama, dan gerakan yang sesuai, anak dapat belajar mengontrol gerakan tubuh mereka, mengkoordinasikan anggota tubuh, dan meningkatkan keterampilan fisik dan motoriknya. Yang keenam adalah metode seni dan kreativitas. Aktivitas seni dan kreativitas seperti melukis, mewarnai, dan membuat kerajinan tangan juga dapat membantu pengembangan motorik anak. Dalam melakukan aktivitas ini, akan menggunakan keterampilan motorik halus seperti pemegang pensil atau kuas. Yang ketujuh, metode permainan luar ruangan. Memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain di luar ruangan dapat membantu mereka mengembangkan fisik motoriknya. Pentingnya strategi yang baik dalam membantu anak mengembangkan fisik dan motorik membutuhkan perencanaan yang matang, penggunaan alat dan bahan yang tepat. Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, kesepakatan, dan kasih sayang.
Penting untuk dicatat bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pendidik atau orang tua untuk mengenali kebutuhan dan minat anak seperti menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan mereka. Sekian presentasi yang baru bisa saya sampaikan tentang strategi dalam pembelajaran perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk teman-teman semua. See you next video.